Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang ilmu dan ngilmu. Ya, hanya perbedaan awalan ngo saja mungkin akan menjadi berbeda pengertiannya. Tetapi kita bincangkan saja dengan narasumber yang sudah hadir di studio malam ini. Kirianto Angendali, selamat malam Kirianto. Selamat malam. Juga Cak Matrifai, selamat malam. Ya, ilmu dan ilmu akan kita perbincangkan dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Tetapi seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumaksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan datan purun paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah gunane wong luput, geni atemahan tirta maling ado tanono ngarah mring mami, guna duduk pan sirna. Ya, kita awali ilmu dan ilmu Kirianto. Apa ini? Kita berbincangkan apa ini ilmu-ilmu. Beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang para masuknya dengan posonya. Oh ya. Jadi ngilmu dan ilmu. Ngilmu itu syaratnya poso, kira-kira gitu ya ekstrimnya ya. Tapi kalau ilmu itu syaratnya otak. Ya. Jadi ngilmu itu dalam konteks budaya Jawa itu mistisisme budaya Jawa. Ya, sesuatu yang masih belum menjadi ilmu. Ngilmu ya, belum. Masih di dalam mistisnya orang Jawa. Ngilmu ya. Yang ya nuansanya masih nuansa mistis. Nuansanya masih nuansa supranatural. Jadi wong Jawa itu duwe ngilmu kuwi belum diterjemahkan secara nyata. Ngilmu itu sarananya intuisi. Ya. Tapi kalau ilmu itu sarananya otak manusia. Kalau ngilmu itu mendapatkannya dengan cegah dahar lawan guling, katakan begitu. Poso tadi itu ya. Tapi kalau ilmu ini sarana digunakan untuk menemukannya, itu sudah olah pikiran kita. Ini olah rasa kita. Ini olah pikiran kita. Makanya Mas Samsu, sebenarnya budaya Jawa, sepemahaman saya, itu banyak sekali pendapat-pendapat yang bisa dijadikan ilmu. Karena ngilmu itu sebagai intisari senternya ilmu. Tapi masih di dalam pemikiran rasanya manusia. Belum dikeluarkan. Ya, makanya banyak sekarang orang-orang pada mengeluh. Lah iku njare mbahku dhisik kan wis enek ngono kuwi. Gitu? Masih belum jadi ilmu. Gitu? Masih belum jadi ilmu karena Mbak dulu itu memberitahu itu masih dalam bentuk ngilmu. Dan orang yang dikasih ngilmu tadi, dia dengan santainya, dengan nikmatnya menikmati ngilmu. Mandek ning kono. Enggak sampai kepada diterjemahkan menjadi ilmu. Sama dengan begini. Kalau ngilmu itu didapatnya dengan, kan ada dalam tembang itu ya, di Widotomo itu, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lakune laku metafisis. Sifatnya mistis. Ya. Tapi kalau ilmu, kelakone itu sudah praktis. Oh ya ya. Ya. Aku duwe ngilmu, mula arepe tak goleki
kasunyatane piye? Hmm. Katakanlah sekarang ini, orang kan yakin bahwa bulan dulu itu pernah dibelah. Bulan kan loh. Hmm. Itu kan masih dalam keyakinan. Ya. Belum pembuktian. Ya, ini dibuktikan ini, bener nggak ini? Nah, itu nanti akan jadi ilmu. Ilmu. Hmm. Ya. Apalagi kira-kira yang kontroversi tapi tetap pada kontroversi. Hmm. Sekarang aja Mas Samsu. Dulu orang sudah punya keyakinan dan saya yakin dalam konteks ngelmu dia bisa. Hmm. Ya. Hmm. Katakanlah pada jam yang sama dalang ning kono karo ning kono, kan ngono. Ya kalau kita dengarkan loh ya. Ya. Mungkin satu saat nanti orang sah ngelmu kuwi iso nggo ilmu tersendiri. Ya. Ya. Ini. Nah, kalau ilmu itu memang digunakan secara rasional. Siji tambah siji loro. Jadi dari ilmu itu akhirnya dipikirkan secara mendalam. Ya. Setelah dipikir secara mendalam dengan cara-cara tertentu, jadilah ngelmu tadi, jadilah ilmu. Ya. Ya. Maka di dunia itu ada ilmu matematika, ada ilmu biologi, ada ilmu fisika. Ini sebenarnya kan atas dasar ngelmu. Ditemukan. Oh, teorinya Einstein begini. Ini kan sudah ada di sini. Ya. Oh, teorinya Alva Edison begini. Oh, teorinya ini sudah ada, diterjemahkan menjadi ilmu. Lah di dalam ilmu itu ada namanya teori. Jadi kalau Mas Samsu baca buku, ya, itu dicari teorinya. Karena intisari dari tulisan itu ya teori. Kenapa begitu? Karena teori itu sebagai pemecah masalah kehidupan. Secara ilmu, Ya. ngelmu ya bisa memecahkan dengan versi dia sendiri. Ya. Secara mistis Tapi gitu tadi terlalu ya. panjang menjabarkannya nanti. Iya, ya. Sing paling gampang do karo gini Mas Samsu. Enek wong loro. Disembunyi karo yang itu selesai. Ya, Ilmu. ngilmu. Enek wong loro disembunyi Dokter Samsu, ya. Itu ya mari. Ilmu. Ilmu. Ya. Nah, makanya ini adalah dua masalah yang berbeda, tapi sebenarnya ngilmu itu sebagai cikal bakalnya ilmu. Ilmu. Tapi masuk iki sik dalam bentuk mistisnya, iki wis iso digunakne. Oh gitu. Bukan berarti kalau ngilmu itu harus diilmu, harus menjadi ilmu. Tidak harus atau bagaimana? Ya terserah manusia. Bisa menjadi ilmu gitu loh. Cuma kita itu kan orang yang sering ketinggalan. Nggak cepet-cepet didadekne ilmu. Berarti sih mandek di ilmu aja. Ya? Pada karo gini loh. Bisa jadi ya, mungkin jauh sebelum itu. Bisa jadi Gatot Kaca itu. Ya, dulu orang-orang dulu bisa jadi ono sing iso mabur. Ya. Tapi karena kan asik dengan mabur itu saja. Gatot Kaca otot kat balung wesi lulang tembogo. Ini jelas pesawat iki. Iya ya. Ya. Secara ilmu. Secara ilmu. Tapi karena wong Jawa iki senengane mabur, ya, dengan cara ngelmu, maka tidak pernah ditemukan namanya pesawat. Iya ya. Ya. Terus ana jenenge Antasena. Antasena kan iso silem ora kedelep. Ya. Kapal selam. Ana kapal selam mungkin itu ya, mungkin ya. Sekarang yang jadi taruhan kita Ontorjo. Ambles bumi. Biasanya purung. Sudah ngebor emas ngebor anu. Iya. Sudah ngebor emas ngebor kan ambles bumi. Ilmunya kan sudah ada ilmunya ini. Ya. Iya. Dan itu saya yakin leluhur kita dulu itu bisa. Iya. Ambles bumi iso, jegur kali iso, ya. Ngambah Jumantara iso. Ning ora didadekne Ilmu. ilmu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya.
Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ilmu dan ilmu. Ya, barangkali Cak Mat Pelin bisa menambahkan. Jadi memang memahami ini harus memang benar-benar dengan utuh ya. Ilmu tinemu kanthi laku. Jadi kalau orang yang memang ngilmu itu kan hanya masih membuat sebuah friksi, membuat sebuah angan-angan yang memang sudah didoktrinkan di pikirannya. Salah satu contoh dulu orang-orang dulu ngomong ilmu. Bapak itu loh, biyen itu yang seperti Pak Rianto tadi, iso main dalang di kota kono kota kini. Lah hari ini begitu sudah diilmukan, ya bisa video call. Ya, kan gitu kan, video call sudah ketemu dengan banyak orang. Lah inilah sebetulnya mentranslatekan sebuah logika dengan akal pikir yang memang masih menjadi sebuah praduga, dan kadang-kadang orang kita memang kadang-kadang praduga seakan-akan sudah menjadi sebuah kenyataan. Tapi sudah kita pada tamu tadi diceritakan ilmu tinemu kanthi laku. Lah laku ini golek ilmu. Karena kalau ilmu yang dikandungkan menurut saya itu disentralkan di suatu tempat. Ya ono poso, ada asram, ada lembaga pendidikan. Ini ilmu. Begitu dia nanti akar-akar keilmuan dibuka, dibedah menjadi ilmu. Lah ini memang kita berbicara keilmuan dan ilmu. Lah ini yang kadang-kadang tidak tertulis. Kadang-kadang kalau ilmu kan seperti tulis tanpa papan. Nah ini, begitu sudah kita ilmukan, berarti seperti disebutkan paramasonya. Kata dasarnya apa? Kok sampai menjadi paramasonya? Tujuannya itu kan akhirnya menjadi sebuah tulisan. Nah, akhirnya di akar tertentu orang-orang bisa masuk dan bisa memahami. Nah, ini sinilah memang uniknya bahasa Jawa yang memang begitu memberikan batasan. Lek kon wong ilmu, gurung berilmu. Lek kon wong wis berilmu mesti wis ngilmu. Karena sudah melakukan perjalanan cabang-cabang keilmuan tadi. Seperti tadi, Antasena Gatotkaca bisa terbang di cerita kerajaan ini Barada yang dikatakan membelah kauripan menjadi dua dengan Jenggala dan Kediri. Ternyata dari ilmu astronomi dan ilmu pertanahan, ternyata ada yang menilai bahwa Barada ini ahli tanah. Peta bidangnya ini memang asal usul tanah ini yang dibagi sampai kerajaan Raja Erlangga ini. Dia terbang kenapa kecantol peta asem sampai gini. Nah ini itu kan. Ini sebetulnya dia ini ahli pertanahan dan ahli ini. Nah inilah. Jadi sebetulnya begitu diterjemahkan dari keilmuan Jawa yang memang sudah berkembang sedemikian, mulai dari megalitikum, ya apa watu ini ngilmu, bayangno kepingin gawe bokor tekok watu ya apa. Akhirnya kan dari bisa karena terbiasa akhirnya dia ilmu. Oh iku ditutuk ya, gak iso dicakari ya. Gak iso didoni tok ya. Ini akhirnya memunculkan karya seni lah, inilah yang disebut peradaban. Jadi ilmu dan ilmu ini akan memunculkan sebuah budaya dan memunculkan sebuah alkulturasi. Karena dia sudah menciptakan sebuah angan, idiom yang mana nanti dimasifkan, akhirnya menjadi sebuah keilmuan tata kelolanya ini. Berarti secara eksaknya ataupun secara logikanya ada step-step yang harus dilakukan. Nah disinilah manusia akan menjadi sebuah kesempurnaan pola pikir, akal budi, sikapnya ini. Ya, kira kalau ilmu ini kalau dihubungkan dengan di Jawa itu, kalau dihubungkan dengan ilmu kebatinan bagaimana kira-kira? Ya memang ilmu itu kebatinan. Oh ilmu itu memang kebatin ya? Iya. Batona, kegaifan. Gitu loh. Si angan-angan. Ya, ilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosane. Satya Buddha pangekesing durangkara. Ada begitu. Ngilmu itu kan kirata basa apa itu? Ngilmu itu angele ketemu. Jadi angel ketemu iki. Gitu loh. Ya.
Ya, karena sifatnya kebatinan tadi. Ya, ya. Batona tadi, gitu loh. Bagaimana cara mendekati ilmu? Itu tadi kan di bawah, tadi kan dikatakan Setya Buddha pangekesing durangkara. Jadi sifat-sifat angkara murka itu dihilangkan, poso tadi, gitu loh, harus dihilangkan. Beda Mas Samsu kalau dengan ilmu. Ilmu kadang-kadang pikirannya judek tambah ngombe. Iya. Ilmu ning ludus. Bisa begitu. Ya. Jadi kalau ilmu itu orang-orang dulu itu bagaimana memperdiri ya agar bisa menemukan sesuatu ya. Tapi kalau di sini tambah apa? Dulu itu ada namanya, meskipun dalam pemahaman yang berbeda, ada namanya Tantra Bhairawa atau Bhairawa Tantra. Itu juga ilmu. Lek diwatek iso ngene, sanate ngombe-ngombe. Iya. Nah, ini juga masuk dalam ranah ilmu sebenarnya. Tapi tentu saja ada plus minusnya. Mestinya buat teman-teman yang masuk dalam aliran Bhairawa Tantra tadi, sebaliknya, enggak, ngombe itu harus begini, gitu. Makan harus begini, ini yang baik ya. Tapi kan ada dunia itu kan ada baik dan buruk. Yang buruk sama-sama dengan Bhairawa Tantra, ya wis ngombe ya gede menungso paribasane ngono, gitu. Kudu ana kesenangan dan sebagainya. Nah, dalam budaya Jawa tadi, pada waktu ngilmu itu pangekesing durangkara, niat yang kuat, lekase lawan khas, niat yang kuat, pangekesing durangkara, diresiki awake. Engko kowe iso wabur kowe gak ada kaca iki. Kowe iso mlebu bumi kaya Antareja iki. Iso mlebu ning segara kaya Antasena iki. Ya, iso ngerti sadurunge winarah kaya Kresna iki. Kan begitu. Ya. Tapi kalau ilmu, nah memang berbeda. Ilmu itu sifatnya akal, akal yang ya yang kalau dalam kampus kan dunia ilmiah, dunia ilmiah. Jadi Mas Samsu, kenapa ilmu-ilmu itu selalu meninggalkan perpecahan dan sebagainya? Ya, karena rupa-rupanya ini ada dunia akal yang terus berkembang begini. Ya. Dan perkembangan itu selalu menutup masa lalu, kekurangan masa lalu. Katakanlah ada namanya senjata apa biasa, akhirnya ditemukan namanya apa bom, ya, akhirnya ditemukan nuklir dan lain sebagainya. Ini ilmu ini. Ya. Meskipun di sini ada ilmu. Apa ilmu di sini? Ya, ini kasarannya ya. Gajah Mada itu konon katanya punya namanya aji-aji gelap ngampar. Tapi ngilmu syaratnya. Bengok wong sak kampung mati kabeh. Gelap ngampar kan begitu ya. Kalah lah prajurit itu. Syaratnya apa? Syaratnya berbeda. Ya, dengan bom yang menggunakan suara. Ya. Perlu dirakit dulu. Ya, perlu dirakit begini-begini sehingga meskipun suaranya nggak keras, tapi kalau itu apa merambat resonansinya masuk ke telinga seperti ini, kan ada, gitu. Makanya kalau konon katanya kalau Mas Samsu melatih anjing itu digunakan dengan resonansi tertentu katanya, itu bisa berpengaruh. Beda, ya. Seperti itu. Ya, beda dengan yang di sini. Ya. Inilah kalau kita berbicara ilmu dan ngilmu, maka di Nusantara ini Mas Samsu sebenarnya masih banyak ngilmu yang harus diterjemahkan menjadi ilmu. Masih banyak. Ya. Kalau misalnya itu tidak diterjemahkan bagaimana Kriyanto? Kalau itu dipisah begitu? Ya berhenti pada mistisisme, kebatinannya wong Jawa, mistik kejawen, gitu. Makanya di Indonesia itu sebenarnya, kenapa saya katakan begitu banyaknya, kalau dikatakan cikal bakal, di Indonesia itu kan ratusan, bahkan mungkin ribuan penghayat kepercayaan, yang itu berpikirnya mistis.
Yang besar-besar seperti apa ini? Susila, Budi Dharma, Pangestu, Sabto Dharma, Ilmu Sejati, apalagi itu Hardo Sapuro, banyak sekali. Yang itu adalah penghayat-penghayat besar. Otomatis dia punya ilmu yang besar. Nah, yang jadi masalah ilmu-ilmu yang ada pada penghayat yang besar-besar itu, terutama ya, apakah sudah diterjemahkan? Apakah asik dengan ayat-ayat apa dengan pendapat-pendapat itu sendiri? Oh, ini adalah ilmu yang didapat dari Sabto Dharma, mungkin begitu nanti Pak A dari Sabto Dharma hebat Mas. Kalau sudah diilmukan ya. Nah, diilmukan. Ya, kita tunda dulu di segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ilmu dan ilmu. Ya, Cak Mat, kira-kira apa lagi? Jadi ilmu ini ilmu adalah sebuah keyakinan yang mendoktrin pikiran kita, jalan hidup kita, dan tujuan hidup kita. Jadi kadang-kadang ya ini tadi, ilmu ini yang di sini yang kebanyakan kita masih disibukkan dengan apa tadi mistis dan yang lainnya yang sebetulnya sudah bisa diterjemahkan dengan ilmu. Kan gini, karena Astabrata dan yang juga gini, bagaimana menerjemahkan sebuah konsep-konsep langit, matahari, bumi, bulan, manusia dengan konsep Astabrata ini juga mengilmui. Setelah ngilmui itu, terus akhirnya diilmui. Oh ya, cahaya yang demikian, terus nanti angin yang demikian, air yang demikian. Nah disinilah sebetulnya untuk membangun sebuah tujuan hidup. Dan kita kadang-kadang lupa agama besar juga sudah punya kitab dan juga punya arahan yang disebut hadis dan yang lainnya. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan. Kadang-kadang kita sudah masuk di wilayah mistisnya bahwa tujuan dalam kita hidup dan tujuan ini yang kadang-kadang tidak menjadi bekal ilmu kita. Akhirnya terjadi perdebatan yang katanya Mas Samsu tadi, bagaimana kalau ilmu ini didewekno, ilmu didewekno. Ya di sini nanti akan terjadi friksi-friksi yang berbeda ya, akhir bentukan. Karena orang nanti dengan taklid butanya ngomong ilmu, pokoknya. Akar yang dibuka dengan akademis, kajian ilmiah dan lain-lainnya, ikulah jarimu, nanti akan muncul. Jadi tidak akan ada sebuah akulturasi pembaruan dan juga pencerahan. Ya, bagaimana kita menuju yang tadi yang dikatakan para masuknya yang kemarin itu nggak kepeduk, bingung di wilayah untuk golek idalani dan berdebat. Nah, disinilah dibukakan akal budi itu. Bagi saya pribadi pendapatnya bahwa orang yang orang ilmu harus didasari dengan ilmunya. Terus setelah dia punya ilmu diimani. Ya gitu, tidak bisa masuk persepsi yang lainnya. Akhirnya menjadi sebuah dialektika. Ini karena Pak Arianto punya pemahaman beda, Mas Samsu pemahaman beda, di saat didiskusikan. Ini kita akan menemukan keindahan tentang ilmu, bukan perdebatan. Lek jareku biyen kuno ini tidak. Nah, keilmuan ini kan dijabarkan dengan artinya setiap pencerahan di diskusi ini memecah, membedah tentang sebuah ilmu menjadi ilmu. Nah, akhirnya oh iya ya, tiba ingin ya. Lah inilah. Jadi bagaimana kita menuju kehidupan kita ini dibekali dengan ilmu ini sebagai badan wadaknya, ilmunya ini bagaimana mengisi pola pikir kita, yang kita ini dijadikan manusia untuk mengisi dan merawat alam ini. Selain merusak, ilmu juga merusak. Oh ya, ini ada pohon bagus-bagus ini ya, luwih apik tak dol, tak ge patung, tak ketokane. Karena dia punya ilmunya. Sing gak ngrubuhi omahe wong iki apa ilmune? Diketok dari atas gini dengan potongannya lah itu. Jadi dari ilmu dulu, ojo diketoki rek dengan ilmu. Wit iki ana penunggunya, bukan, ini sebenarnya pesan konservasi. Karena belum diceritakan ilmunya, akhirnya dianggap demi itu. Ini. Ya, itu juga jadi permasalahan Kirianto. Misalnya ilmu, orang yang bersikukuh tentang ilmu tanpa harus
diiringi dengan ilmu. Ini kadang-kadang juga bisa menyesatkan atau bagaimana tentang ilmu sendiri dan ilmu sendiri. Iya, kalau dipisah? memang ilmu tadi itu kita yakini sebagai cikal bakalnya ilmu, maka Camat tadi udah benar itu ya. Sama dengan begini Mas, satu saat saya itu kan orang yang juga kepingin naik gunung sebenarnya, tapi nggak sampai sekarang. Teman-teman saya pada naik gunung. Satu saat ada teman saya itu dari naik gunung, Gunung Arjuna ya, gunung. Iya. Saya bilang, mungkin loh Rek, namanya Jolotundo itu tempatnya ini. Di sana itu mistisnya begini. Terus di candi yang ini begini. Apa kata teman saya tadi? Karena dia orang Telkom, dia gues itu terus naik ke sana. GPS ya. Gini loh Pak Rianto, itu batu andesit itu, katanya gitu, mengandung begini. Dia kan bawa alatnya itu. Iya. Ini berarti ada dua pendapat yang berbeda antara ilmu tempatnya orang Semedi dan ilmu untuk apa ya batu andesit itu, kan begitu ini. Pemanfaatannya. Artinya kalau ini dijadikan satu, sama-sama manfaat ini. Mereka yang bertapa di sana itu bisa jadi karena keikhlasannya dia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Berdasarkan teman saya tadi, maka batu-batuan di sana itu sebenarnya baik untuk ini loh, daerah sana itu. Secara keilmuan. Ini terjadi. Saya tanya, loh iya. Kalau begitu kontradiksi. Akhirnya saya mengatakan, ya sudahlah, kalau begitu dua-duanya ada manfaatnya. Bahkan kalau nggak salah di Gunung Arjuna itu kan banyak sekali candi. Betul. Sangat Candi banyak. Cetro, Candi Ngrimpi. Ini pasti bisa difahami dengan dua versi tadi. Versi ilmu dan versi ilmu. Coba kapan-kapan kita naik ke sana. Iya, monggo. Enak lewat Purwosari sana ya. Ketemu candi mulai Ontobogo. Kan ya. Dayang Jumbi itu sudah naik. Itu yang saya katakan di Indonesia itu, khususnya Jawa, masih banyak ilmu yang harus diterjemahkan jadi ilmu. Mengedap-ngedap ini, jangan sampai sama dengan begini. Kita itu orang yang sangat bangga dengan dirinya, menafikan orang lain. Tapi semua ilmu kebanyakan ditemukan orang lain. Repot ini. Iya. Iki aja mbahku wis duwe sing endi. Bandi. Jejaknya mana? Gitu. Sama dengan kalau begini itu di kitab suci ada. Kitab suci sing endi. Sudah kamu pelajari. Iya. Karena yang satu asik dengan kitab suci. Sing jenenge kitab suci sing garing wi mau. Sing siji asik dengan kitab suci sing teles tulis tanpa papan. Itu tadi. Jadi dia meneliti kenyataan, tidak hanya membaca saja. Emang Jawa kan ngono kan? Kitab garing, kitab teles. Lah awake dhewe kakean maca kitab garing sampai apal. Itu. Ning ora tahu maca kitab teles. Kenyataan. Mamane Mas Samsu. Dikatakan yang kitab garing mamane ya, dikatakan bahwa batu dan tumbuh-tumbuhan itu bisa berbicara. Ya, mungkin begitu. Mbok ketso sampai zaman ini ditutup, ya saya ngono ae itu. Satu sisi kitab teles bisa jadi ke depan. Manusia bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, dengan batu itu. Jadi kita dengan alat tertentu mungkin begitu ya. Sudah ada dicontohkan seperti Nabi Sulaiman sudah bisa bicara dengan alam kan itu kan. Dengan adanya kitab teles dan kitab garing sebetulnya seperti yang disampaikan harus menjadi satu kesatuan. Garingnya ini, lihat di teles ini kita mencari banyak bahan dari bener nggak, bentukan nggak. Ini yang kadang-kadang tiga garis pemisah, ada portal yang kadang-kadang garing terus selesai. Padahal kan sebenarnya tidak. Yang garing kan sama dengan begini loh, dalam pemahaman saya. Sebenarnya kan semua kitab itu kan kitab garing. Lah dunia yang teles ini adalah perwujudan dari kitab yang garing itu. Gitu loh.
Ini sama-sama dengan ayat. Kalau dalam kitab itu ada ayatnya mengatakan begini, ayat ini ya golek ono. Iya. Ayat itu artinya kan tanda-tanda. Oh, lek lindu kuwi ya tondo-tondone ini. Ini kan sudah ada di sini. Ya. Sama dengan Sumatera yang sekarang geger nggak karu-karuan. Ya. Itu sebenarnya kan Kitab Gari wis jelas. kitab Gari mesti jelas kuwi. Ya. Entah seperti apa, saya nggak tahu ya di kitab Bahwa sucinya. jangan membuat kehancuran. Nah, ini kan sudah ada di kitab Garinya. Iya toh? Iya. Ya, di sana pasti di kitab telesnya itu kan diingkarin tadi. Untuk tidak membuat Ada pengingkaran, kehancuran, ya. konservasi. Pengingkaran. Ya. Dan banyak sekali. Makanya buat saya antara ngilmu dan ilmu itu satu sebagai cikal bakal, meskipun tidak maksimal, tidak 100% ya. Tapi kebanyakan ide-ide dalam ilmu itulah yang menjadi kenyataan di keilmuan. Keilmuan ini. Ya. Jadi nanti itu Mas Samsu podo karo ngene lho. Di kitab suci itu camat mungkin ya. Bahwa nanti ada matahari terbit dari barat. Iya. Ayo piye iki? Ini ngilmu sih. Ngilmu sih ini. Ya. Ya. Ngilmu ini. Belum dibuktikan. Ya, harus dibuktikan nih. Apakah nanti memang dunia itu bergeser? Ya. Dunia selama ini kan mandek iki. Ya. Si bergerak kan matahari nih, ya. Mungkin bergeser nanti itu. Sehingga barat menjadi timur. Apa begitu? Kita kan nggak tahu ini. Ya. Atau ada tafsir-tafsir yang lain yang akhirnya disebutkan bahwa matahari terbit dari barat. Nah, sekarang ini dalam konteks ngilmu tadi itu orang kan bertengkar gara-gara ide-ide yang berhenti. Katakan begini Mas Samsu, ini kan mendekati puasa ya. Apa sih namanya akhirat itu? Apa namanya kiamat itu? Apa namanya kiamat itu apakah bumi itu akan dihancurkan oleh Tuhan? Loh kok kejam sekali Tuhan. Ya. Ya. Iya toh? Ya. Kalau gitu apa ya? Kiamat itu katanya kiam itu berbangkit. Sebenarnya Mas Samsu dari keterpurukan terus mengakhiri keterpurukan berbangkit untuk menjadi orang berguna. Itu kan kiamat. Kiamat itu kebangkitan untuk setelah kita ini dalam posisi terpuruk. Terpuruk. Nah, disitulah kualitas kita ini akan dihitung karena bangkit itu kan sudah terlahir kembali. Ya. Gitu loh. Tapi ya silakan. Ada yang berpendapat bahwa kiamat itu ya bumi dihancurkan dan lain sebagainya. Ya. Mungkin kata-kata simbolik atau bagaimana perlu pembuktian lagi. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ilmu dan ngilmu. Ya, di segmen terakhir ini camat apa ilmu dan ilmu. Ya, jadi ilmu yang tadi bagaimana manusia ini bertafsir. Jadi bertafsir di alam pikirannya tentang bagaimana sebuah kejadian, sebuah perilaku yang dilakukan dengan sesuatu perjalanan khusus ilmu ini. Baik ada tapa, ada semedi, ada nyantrik, ada nyantren, terus ada yang ini. Lah, begitu kita dapat keilmuan ini untuk apa sih? Setelah kita berilmu, nah ini untuk apa sebetulnya? Ya sebetulnya untuk menjadi kita manusia yang sempurna dan paripurna. Kan itu. Tadi disebut Waryanto ada kiamat, ada gini. Memang disebutkan di kitab bahwa di Waqiah itu sebuah kehancuran bumi digoncangkan dan lainnya. Nah ini gimana kita mengilmuinya? Kita rawat, kita jaga dengan keilmuan kita ini. Ada sudah early warning. Jadi kita sekarang lagi usung kan titik kumpul untuk evakuasi. Ini kan early warning. Kejadian alam ini kamu ilmui. Roro momoro pujon sing gak tahu terjadi apa-apa umur dadi banjir. Orang-orang dulu ngomong lagi Gunung Darawati, di gini ono Seloko Urung, ono apa
Watu Gilang yang tempatnya banyak batu-batu andesit, batu ini yang menjaga Kali Konto. Ternyata hari ini dibanjiri podo kabeh. Ilmunya apa ternyata? Ya itu tadi, kerusakan-kerusakan yang dibangun tidak diilmui. Dianggap biasa lah. Inilah hari ini mungkin akan ada penyadaran manusia-manusia yang kiamat kecil. Ini dibangkitkan. Ilmunya akan bermunculan. Itu. Jadi butuh ilmu taten-taten, ilmu tebak ini yang ini ya. Jadi semuanya nanti akan berbasis kepada kearifan dan kebutuhan. Yang ini manusia ini masih urip karena urip di dunia, masih punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan. Satu dengan manusianya, dengan Tuhannya, dengan alamnya. Nah, kalau ilmu ini sudah disebutkan kan caranya Pak Dianto, ada matahari terbit dari barat. Wong matahari yang terbit dari timur saja. Wong bingung delok sunset. Tapi kejadian kenapa kok bisa terbit ke timur? Sudah ngomong di pelajaran keilmuan ada rotasi, ada perputaran bumi dan yang lainnya di pendidikan dasar. Tapi kan tidak pernah dipahami. Lek kejadiannya aku lihat duwe ilmu delok isu iki mang. Srengenge warna-warna kuning. Kesehatan apa yang saya lampani? Kenyamanan apa? Nah, ini kan tidak pernah diilmui. Akhirnya ditafsirkan bahwa di kono ono mego, di kono ono jelaga, yang orang menyebutkan ada kabut yang menutupi, hanya sebatas pesan-pesan mistis. Nah, ini sebetulnya memang kekuatan kita ini kalau disatukan akan menjadi alam yang memang ya menjadi alam yang gemali parok jinawi. Akal pikiran kita akan menjadi sehat, pola pikir kita menjadi sehat, karena ilmu dan ilmu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah ini, ya, Kirianto, kalau kita berbicara tentang ilmu dan ilmu, kalau kita kembalikan pada pembicaraan episode yang lalu, posisi ilmu dan ilmu itu di zona yang mana, ilmu atau ilmu ketika kita berhadapan dengan zona? Ya kalau kita berbicara sonya ya ilmu ya. Ilmu. Ya. Kita itu kan ditugaskan di dunia itu untuk menjadikan ilmu sebenarnya. Harus menjadikan dari ilmu menjadi ilmu. Contohnya begini Mas. Kalau di dunia pendidikan itu ilmu itu masih dalam bentuk ide besar. Iya, gagasan. Iku saja ini bukit kae lek dipaculi utawa diterowongi banyu teko kono iso milirini. Masih dalam ide besar. Tapi ning kono sono banyu bisa. Ning kene kekeringan. Ya. Masuk akal sebenarnya. Tapi kebanyakan orang kan masih hanya berpikir, enggak ndang tandang. Ndang terowongono. Makanya kan sekarang sudah banyak orang-orang di daerah-daerah tertentu itu ada sekian ribu hektar hutan yang gundul ditanami sedikit sekarang menjadi sumber air, ya. Itu artinya ilmu yang diilmu nih, jadi ilmu. Nah, memang ada masanya ide besar ilmu tadi itu tidak diterima. Wajar itu. Maka gampangannya urung wayahe. Gitu. Tapi banyak ide-ide besar yang diterima oleh kiri kanannya. Terus akhirnya dunia menerima. Sehingga dengan menerima itu kita bisa mendapatkan solusinya kalau itu ada masalah. Contoh di Timur Tengah sana, ya. Orang berpikir, kalau orang Timur Tengah sana berpikir bahwa pancene Timur Tengah itu dikodratne padang pasir, selesai. Ya. Tidak ada pembahasan lain. Ya. Lanjut ya. Tapi pada waktu orang berpikir bahwa semua daerah itu dipersembahkan untuk kemakmuran manusia, ya. Orang yang lain berpikir, iki tak kisah kena. Nah begitu, ya. Akhirnya sekarang di padang pasir sana katanya sudah bisa ditanami, ya. Sayur mayur. Itu dalam waktu sekian ratus tahun saya kira sudah menjadi hutan lebat nanti itu. Ya, inilah sebenarnya yang disebut dengan ilmu dari ilmu. Ya. Cuman tidak sedikit orang-orang berhenti pada kondisi keyakinan dia. Ini kan masalah ini. Orang beragama sekarang itu kan masalahnya
cara berpikirnya seperti 100 tahun yang lalu. Ya, lupa bahwa tafsir di dalam agama itu Mas Samsu isinya kan perumpamaan-perumpamaan Dan pesan. lah. Perumpamaan-perumpamaan itu nggak diperumpamakan, artinya tidak ditafsirkan. Ya, gitu loh. Ya. Enek wong mateni wong kuwi dikira wong ya dipateni, kan begitu. Kan bahaya ini. Ya. Ya. Inilah yang harus ditafsirkan untuk menjadi ilmu. Dalam konteks yang ekstrim Mas Samsu, di Jawa itu kan ada konsep jagat cilik lan jagat gede. Sebenarnya. Ya. Jagat cilik itu sebenarnya manusia itu secara esensial itu sudah mempunyai ilmu sak jagat. Walaupun di jagat cilik. Jagat cilik. Gitu loh. Dari serpian jagat cilik itu bisa dimunculkan lewat Mas Samsu. Bisa Cak. Bisa saya. Ya. Karena jagat. Nah, kita sekarang apakah berhenti pada yang harus dimunculkan saya? Menjadi ilmu, atau ini akan saya terjemahkan ilmu ini menjadi ilmu di jagat gede? Bisa dua-duanya berarti ya. Ya otomatis dilalui dua-duanya. Cuma alirannya dari jagat saya muncullah istilahnya dunia kampus itu kan bakatnya. Oh, bakat iki kudu ning pertanian. Bakat. Nah, pertanian di sana jagat gede ini sudah disiapkan, sudah ada. Mau kamu apakan ini? Dengan kamu memiliki spesialisasi pertanian dalam konteks ilmu. Ilmu nono saiki ada tempatnya. Ilmu nono. Kan begitu. Makanya Mas Samsu kalau di Indonesia, di Jawa khususnya itu orang-orang betul-betul mengilmuni ilmunya, oh gawat. Makanya orang sekarang dikatakan wong Indonesia, wong Jawa ki males. Oh malesnya koyo ngene. Dah nolak kepengin menjadikan ilmu dari ilmunya. Sing disebut dengan nggak males tadi. Wah ya sudah. Ya luar biasa. Ya. Tapi mungkin tidak Kirianto, ketika ilmu dulu kita sudah tahu ilmunya, baru dicari ilmunya. Mungkin tidak begitu, dibalik seperti itu. Ya karena esensinya orang itu dari mistis, dari kegaiban ya. Maka sampai hari ini ilmu itu lebih dulu daripada ilmu. Ya. Ilmu Karena ilmu itu kan sifatnya mistis. Ya. Dan ilmu sifatnya kan empiris. Ya. Kalau toh Mas Samsu berpikir, loh, waktu kayak kok iso gelundung ya? Ya tak? Ya. Ilmu lagi. Ya. Ya, kenyataan loh. Apa bisa dicari di sini? Ya, kita harus yakin bahwa di sini ada itu. Ya, Ide bahwa apabila begini batu gelundung. Sama halnya dengan pada waktu si teori gravitasi siapa ya? Ya. Itu kan menemukan buah apel gitu ya. Ya, itu kan tahu dulu. Ya, loh. Ini apel ceblok ya. Ya, karena tarikan bumi kan. Dengan dia mengetahui itu dan akhirnya dia berpikir, pertanyaan Mas Samsu, iki dhisik apel ceblok apa dhisik ngelmune? Kan begitu ya? Ya. Kita yakin bahwa kondisi itu sebenarnya sudah ada ilmunya. Hanya karena keyakinan ada ilmunya. Iya. Cuman itu sebagai pemantiknya. Bagi orang-orang yang memang ditugaskan tadi bakat ya untuk tentang teori gravitasi pas. Ini apel ceblok ngono jadi perhatian. Ya awake dhewe. Ada teori gravitasi. Ya iya kan begitu. Iya. Pengacodot apa? Iya. Nah, sehingga kesimpulannya tetap bahwa ilmu itu ya, ilmu itu sebagai sumbernya ilmu. Meskipun ilmu ini bisa muncul dipantik oleh peristiwa ilmu. Iya. Tapi urung dadi ilmu iki. Iya ta? Si apel ceblok. Belum ketemu apa kok ceblok. Kok ceblok. Okay. Karena di sini sudah ada, maka diobservasi, diteliti macam-macam, jadilah teori. Ya.
Terima kasih kehadirannya Kirianto juga Cak Mat Berlin Iya. pada malam ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan satu topik yang lain. Ya, demikian tadi pemirsa perbincangan kita pada malam ini. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat Kejarama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.